9 tahun saya jadi biarawan dan latihan meditasi secara rutin. Kalau besok harus mulai dari nol lagi, ini 5 hal yang bakal saya latih duluan. Poin pertama itu adalah konsistensi. Saya akan lebih memilih latihan meditasi selama 30 menit setiap harinya daripada selama 1 jam atau bahkan lebih, tapi pikirannya cuma mengembara dan juga gelisah. Dan itu akan dilakukan tanpa bolong setiap harinya. Karena pencapaian spiritual itu sebenarnya bukan hanya soal durasi, tapi juga berkaitan dengan komitmen. Kemudian poin kedua, itu adalah menyeimbangkan postur, duduk, berdiri, dan juga berjalan saat bermeditasi. Karena meditasi nggak harus duduk terus-menerus, dan yang berkaitan dengan berjalan dan juga berdiri, itu ternyata punya peran yang besar sekali untuk perkembangan, ketenangan, dan konsentrasi kita. Sekaligus, dia bisa membantu kita untuk bisa bertahan duduk lebih lama. Dari yang saya pelajari, dua hal tersebut itu harus dilakukan secara berganti-gantian dengan meditasi duduk. Kemudian poin yang ketiga itu adalah mengubah perspektif terhadap rasa sakit. Kalau yang berkaitan dengan pegel, kemudian kaki kesemutan, kemudian kepala nggak nyaman, lehernya sakit, pundaknya sakit, itu akan diubah menjadi bahwa mereka sebagai teman dan juga guru. Teman artinya adalah karena dia bisa menemani kita untuk nggak jatuh dalam rasa ngantuk, kemudian kita nggak banyak pikiran yang mengembara. Di sisi lain, dia juga sebagai guru kita, yaitu adalah mengajarkan kita untuk bertahan dan juga punya kesabaran supaya tidak berganti-ganti posisi terus-menerus dan kita menjadi terbiasa dengan hal yang tidak menyenangkan. Kemudian poin yang keempat itu adalah tentang kedalaman napas. Jadi meditasi itu bukan hanya tentang nafas masuk, keluar, tapi justru ada tahapannya setelah kita bisa dalam tahapan pendahuluan tadi. Kita bisa meningkatkan sampai dengan 4 tahapan. Jadi napas itu ada yang panjang, kemudian dia menjadi bertransformasi menjadi pendek, kemudian dia bisa menjadi dirasakan secara keseluruhan, sampai dia ditenangkan yang dari kasar itu menjadi lebih halus. Dan ternyata itu bisa membantu kita untuk konsentrasinya jauh lebih dalam. Dan poin yang kelima, ini yang paling penting adalah titik nol. Saya akan belajar yang namanya titik nol, karena supaya saya tidak terombang-ambing di dalam dua jenis emosi yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan, kemudian juga dua kondisi energi yang kadang-kadang malas, kadang-kadang jadi gelisah, dan satu lagi yang penting, supaya saya nggak terdistraksi dengan keraguan-raguan atau ketakutan. Sejauh ini, 5 hal ini yang paling berkesan buat saya. Kalau kamu, yang paling relate poin nomor berapa?